Horas, horas, horas. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Panitia Pemilihan Pangulu Tingkat Nagori pada pemilihan Pangulu Serentak Kabupaten Simalungun tahun 2022 yang secara serentak akan kita laksanakan pada Rabu tanggal 15 Maret 2023. Pada kesempatan ini kami dari Panitia Pemilihan Pangulu Tingkat Kabupaten akan memberikan video penjelasan dan pemaparan terkait dengan seleksi tambahan, yaitu mulai dari persiapan ujian seleksi tambahan, lalu pelaksanaan ujian seleksi tambahan, kemudian diikuti dengan pengumuman hasil seleksi tambahan, lalu dilanjutkan dengan penetapan calon pangulu dan pengumuman calon pangulu serta nomor urut hasil seleksi tambahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama sesuai dengan tahapan dan jadwal bahwa pada tanggal 27 tanggal 27 Januari 2023 adalah hari terakhir paling lama panitia Nagori akan menetapkan hasil penelitian keabsahan Setelah itu, setelah Bapak Ibu Panitia Nagori akan menetapkan penetapan hasil penelitian keabsahan dan klarifikasi, maka bagi Nagori yang bakal calonnya dengan berkas yang sudah absah itu berjumlah lebih dari 5, maka tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tahapan seleksi tambahan Sebagaimana kita lihat di jadwal bahwa rencananya seleksi tambahan akan dilaksanakan oleh panitia kabupaten tanggal 1 Februari 2023 dengan tempat yang akan diinformasikan lebih lanjut dari panitia kabupaten kepada panitia Nagori. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung melihat juknis kita di halaman 21 bagian H tentang seleksi tambahan. Di dalam angka 1 diperjelas bahwa dalam hal berdasarkan hasil penelitian keabsahan berkas, terdapat bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang, maka panitia Nagori akan menyerahkan nama bakal calon yang memenuhi persyaratan tersebut dengan kelengkapan berkas-berkasnya kepada panitia kabupaten untuk dilaksanakan seleksi tambahan Jadi cara penyerahan nama bakal calon yang akan mengikuti seleksi tambahan diuraikan dalam angka 2, yaitu panitia pemilihan melaporkan secara tertulis kepada panitia kabupaten nama-nama bakal calon yang akan mengikuti seleksi tambahan Jadi laporan tertulis dari panitia Nagori ke panitia kabupaten itu menggunakan kertas kerja model C16. Jadi kertas kerja model C16 yang akan Bapak Ibu kerjakan adalah sebagai berikut. Inilah kertas kerja di mana Bapak Ibu Panitia Nagori akan melaporkan kepada panitia kabupaten nama bakal calon yang akan mengikuti seleksi tambahan. Diuraikanlah dalam kolom ini bakal calon yang akan mengikuti seleksi tambahan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, selain daripada kertas kerja C16 pemberitahuan secara tertulis nama-nama bakal calon yang akan mengikuti seleksi tambahan, selanjutnya Bapak Ibu juga akan melampirkan kepada panitia kabupaten kertas kerja model C3 berita acara hasil penelitian keabsahan berkas Jadi kertas kerja model C16 ini segera dikirimkan bersama dengan kertas kerja model C7 kepada panitia kabupaten melalui WA ke nomor yang sudah tertera pada juknis model C16 dan C7 agar segera di-scan, di-convert ke PDF dan langsung dikirimkan ke panitia kabupaten melalui nomor helpdesk kita.
dengan format file sesuai dengan contoh sebagai berikut ini, ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan seleksi tambahan, diperjelas dalam juknis kita bahwa seleksi tambahan itu akan dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten, ya. Sedangkan terkait dengan pembobotan nilai pada seleksi tambahan itu sudah diatur dengan jelas, ya, bahwa pelaksanaan seleksi tambahan akan meliputi penilaian terhadap dua hal. Yang pertama, penilaian dengan ujian tertulis dengan bobot dari nilai tertulis itu nilainya nanti 80%. Sedangkan penilaian yang kedua adalah penilaian menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, ya, tingkat pendidikan dan usia, dengan ketiga-tiganya berbobot 20%, ya. Dengan rincian dari 20% itu, ya, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan akan mendapatkan bobot nilai yang lebih tinggi yaitu 10, sementara tingkat pendidikan mendapat bobot paling tinggi 5, dan penilaian terhadap usia mendapat bobot paling tinggi juga 5, ya. Terkait dengan waktu dan tempat, maka nanti panitia kabupaten akan menginformasikan kepada panitia pemilihan di Nagori mengenai kapan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tambahan. Dan untuk selanjutnya nanti panitia Nagori lah yang akan meneruskan informasi tersebut kepada masing-masing bakal calon penghulu yang akan mengikuti seleksi tambahan. Nah, yang perlu Bapak Ibu persiapkan nanti, ya, sebelum pelaksanaan seleksi tambahan adalah bahwa setiap bakal calon penghulu yang akan mengikuti seleksi tambahan agar membawa surat pengantar dari panitia pemilihan penghulu, ya. Dan bakal calon tersebut juga wajib membawa KTP atau SIM dan alat tulis pribadi. Nah, lampiran model C17 inilah yang perlu Bapak Ibu siapkan dan berikan kepada bakal calon penghulu sebagaimana kita lihat di model C17 berikut ini. Ya, inilah model C17 yang merupakan pengantar dari panitia Nagori untuk dipegang oleh bakal calon dan diserahkan kepada panitia Nagori, panitia kabupaten. Jadi model C17 ini, surat pengantar ini seperti boarding pass, ya, menjadi kartu izin bagi si bakal calon untuk dapat masuk dan mengikuti ujian seleksi tambahan. Karena di dalam surat pengantar ini nanti akan diuraikan nama dari masing-masing bakal calon, ya, identitas lengkapnya, disertai dengan pas foto dari si bakal calon pemegang surat pengantar ini, dan pas foto itu distempel oleh panitia pemilihan. Sekali lagi kami ingatkan, bakal calon yang akan masuk ke dalam ruangan dan mengikuti seleksi tambahan wajib membawa kertas kerja C9 yaitu surat pengantar mengikuti seleksi tambahan beserta dengan KTP, ya, kartu tanda pengenal, dan alat tulis pribadi. Apabila ada orang yang mengaku bakal calon yang akan mengikuti seleksi tambahan tetapi tidak membawa surat pengantar C17 ini, maka bakal calon yang bersangkutan tidak dapat masuk ke dalam ruangan dan mengikuti. Oleh karena itu, agar Bapak Ibu Panitia di Nagori mempersiapkan model C17 ini dan menyerahkan kepada masing-masing bakal calon yang mengikuti seleksi tambahan. Terkait dengan pelaksanaan, ya, hasil daripada seleksi tambahan itu, jadi nanti panitia kabupaten lah yang akan menetapkan hasil seleksi tambahan, ya, dan penetapan tersebut bersifat final dan mengikat. Selanjutnya nanti panitia pemilihan kabupaten akan menyampaikan penetapan hasil seleksi tambahan kepada panitia di Nagori. Ya, jadi kalau kita lihat jadwal, jadi nanti panitia kabupaten akan menginformasikan, mengumumkan hasil seleksi tambahan kepada panitia Nagori setidaknya tanggal 3 Februari 2023, ya.
Selanjutnya Bapak Ibu, di angka 11, berdasarkan penetapan hasil seleksi tambahan dari panitia kabupaten, maka panitia pemilihanlah yang akan menetapkan, ya, 5 orang bakal calon yang memperoleh nilai akhir dari urutan nilai tertinggi ke-1 sampai urutan nilai ke-5 menjadi calon panggulu. Jadi Bapak Ibu panitia nagori tetap berwenang, ya, memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi calon panggulu. Tentu berdasarkan hasil dari seleksi tambahan yang sudah ditetapkan oleh panitia kabupaten. Ya, bakal calon dengan nilai tertinggi ke-1 sampai ke-5 lah yang akan Bapak Ibu panitia nagori tetapkan sebagai calon panggulu. Selanjutnya di angka 12, penetapan calon panggulu disertai dengan penentuan tanda nomor melalui undian nomor urut secara terbuka oleh panitia yang dihadiri oleh para calon panggulu. Jadi kalau kita lihat di jadwal ini Bapak Ibu, penetapan calon panggulu hasil seleksi tambahan akan Bapak Ibu lakukan tanggal 6 Februari, ya. Tanggal 6 Februari, di mana pada saat penetapan calon panggulu tersebut disertai dengan penentuan tanda nomor atau mengundi nomor urut. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti proses penetapan calon panggulu hasil seleksi tambahan beserta dengan penentuan nomor urut melalui pengundian akan Bapak Ibu tetapkan hasil rapat plenonya dituangkan dalam berita acara penetapan calon panggulu, yaitu menggunakan kertas kerja model C9, ya. Kertas kerja model C9. Ya, inilah dia kertas kerja model C9. Kita akan bahas sedikit ini Bapak Ibu, ya. Jadi penetapan berita acara penetapan calon panggulu dan pengundian nomor urut, ya. Tentu ini nanti penetapan calon panggulu hasil seleksi tambahan akan dilaksanakan pada tanggal 7, ya, 7 Februari 2023. Nah, selanjutnya dalam berita acara ini ada pilihan isi daripada berita acara ini. Opsi yang pertama ini Bapak Ibu, ini hanya untuk penetapan calon panggulu yang jumlah balonnya 2 sampai 5. Ya. Jadi ini tidak perlu Bapak Ibu pakai. Jadi nanti silakan dihapus. Yang perlu Bapak Ibu pakai nanti untuk penetapan calon panggulu hasil seleksi tambahan adalah opsi yang kedua, ya. Opsi yang kedua, di sinilah nanti dituangkan 5 nama calon panggulu hasil seleksi tambahan serta dituangkan identitas dari kelima calon panggulu tersebut sesuai dengan nomor urut yang sudah diundi, ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa mengerjakan kertas kerja C9. Selanjutnya di angka 14, selain C9, nama calon panggulu dan nomor urut yang telah ditetapkan selanjutnya disusun dalam daftar calon panggulu, ya. Daftar calon panggulu itu model C10, ya. C10 berikut ini, ya. Jadi Bapak Ibu juga wajib membuat mengerjakan kertas kerja C10. Disinilah nanti Bapak Ibu membuatkan daftar calon dan nomor urut, ya. Selanjutnya di angka 15, ya, kami mengharapkan, ya, supaya C9 dan C10 itu agar segera dikirim, ya. Dikirim, dipindai terlebih dahulu lalu dikirim ke panitia kabupaten ke nomor panitia, ya, dengan format yang sudah diberikan contoh sebagai berikut. Setelah itu Bapak Ibu, ya, penetapan calon panggulu dan nomor urut selanjutnya Bapak Ibu harus tuangkan, ya. Penetapan calon panggulu dan nomor urut selanjutnya ditetapkan oleh panitia nagori dalam
surat keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon dan nomor urut, ya, yaitu kertas kerja model C11, ya, kertas kerja model C11. Ini dia, berupa SK Ketua Panitia Pemilihan Panghulu di Nagori, ya, tentang penetapan calon panghulu yang berhak dipilih dan nomor urut pada pemilihan panghulu di Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun tahun 2022. Ya, ini dia isinya C11. Ini produk hukum yang akan Bapak Ibu terbitkan terkait dengan penetapan calon. Ya, jadi pada saat proses penetapan calon panghulu hasil seleksi tambahan, kami ulangi kembali Bapak Ibu ya, akan ada 3 kertas kerja ya yang akan Bapak Ibu kerjakan pada saat penetapan calon panghulu hasil seleksi tambahan. Kami ulangi kembali ya. Apa saja itu? Kertas kerja model C9, kertas kerja model C10, dan kertas kerja model C11 ya. 3 kertas kerja inilah yang akan Bapak Ibu kerjakan, hasilkan pada saat penetapan calon panghulu hasil seleksi tambahan. Dan untuk selanjutnya terakhir Bapak Ibu sekalian, diminta supaya panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada panitia pengawas kecamatan dan panitia kabupaten menggunakan kertas kerja model C12 ya mengenai penetapan bakal calon panghulu menjadi calon panghulu disertai lampiran berupa salinan atau fotokopi berita acara penetapan calon panghulu ya, ini C9, daftar calon panghulu C10, lalu SK panitia pemilihan C11 ya. Jadi C12 ini akan disertai dengan lampiran C9, C10 dan C11. Baiklah, itu yang bisa kami paparkan Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, nanti setelah penetapan calon panghulu, maka Bapak Ibu wajib melakukan pengumuman calon panghulu dan nomor urut ya kepada masyarakat dimulai dari tanggal 7 Februari ya. Pengumuman calon panghulu ya menggunakan kertas kerja C18. Ini dia. Ya. Inilah nanti C18 berisi pengumuman nama dan nomor urut calon panghulu ya. Inilah nanti yang akan Bapak Ibu tempelkan di tempat-tempat umum menginformasikan siapa saja calon panghulu yang akan berhak untuk dipilih ya. Identitasnya disertai dengan pas foto dari masing-masing calon ya. Selanjutnya pengumuman calon panghulu itu bersifat final dan mengikat ya. Dan apabila setelah ditetapkan maka calon panghulu dilarang untuk mengundurkan diri ya, dilarang untuk mengundurkan diri. Namun sudah kita atur dalam angka 5 dalam hal setelah ditetapkan terdapat calon panghulu ya yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan tahapan pemilihan sehingga calon panghulu yang akan dipilih berjumlah paling sedikit 1 orang, maka ya proses pemilihan tetap dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut yang telah ditetapkan. Dan nomor urut dan foto calon panghulu sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang terdapat dalam surat suara ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia pemilihan ya. Ini apabila nanti calon panghulu yang sudah ditetapkan dan diumumkan ternyata salah satu mengundurkan diri sehingga calon panghulu yang tersisa tinggal 1 ya, paling sedikit 1 orang ya, paling sedikit 1 orang, maka proses pemilihan tetap dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut yang telah ditetapkan. Artinya misalnya kalau ada 3 orang calon panghulu, ternyata calon panghulu yang nomor urut 2 mengundurkan diri, maka nomor urut 1 dan nomor urut 3 itulah yang akan bertanding. Tetap dengan masing-masing nomor urut, di mana nanti nomor urut 2 itu ya akan ditutup fotonya oleh panitia pemilihan.
Selanjutnya, opsi yang kedua, ya, dalam hal setelah ditetapkan, terdapat calon panghulu yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan tahapan pemilihan, sehingga calon panghulu yang akan dipilih tidak ada, ya. Maka Maujana Nagori melaporkan kepada Bupati melalui camat untuk selanjutnya Bupati menunda pelaksanaan pemilihan panghulu di Nagori tersebut dan dilaksanakan kembali pada pemilihan panghulu gelombang berikutnya. Penjelasannya adalah, ya, apabila contoh ada 2 orang calon panghulu atau 3 orang calon panghulu, namun semuanya mengundurkan diri, ya, atau ada yang mengundurkan diri, ada yang meninggal dunia, atau ada yang menderita sakit, sehingga tidak tersedia lagi calon panghulu yang akan dipilih, ya, menyebabkan konsekuensinya adalah maka pemilihan panghulu di Nagori tersebut, ya, akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada Pilpana gelombang berikutnya. Itulah ketentuan terkait dengan pelaksanaan pengumuman. Jadi setelah penetapan calon panghulu dan pengumuman calon panghulu, inilah 2 ketentuan yang harus Bapak Ibu pahami, ya, terkait apabila ada calon panghulu yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau menderita sakit. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan persiapan seleksi tambahan, ya, penetapan calon panghulu, hasil seleksi tambahan, lalu pengumuman calon panghulu hasil seleksi tambahan. Semoga video penjelasan ini memperjelas dan mempermudah Bapak Ibu panitia di Nagori melaksanakan tugas di Nagorinya masing-masing. Kami akhiri, terima kasih, salam sehat, dan horas mahubat daganupan.